Great. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan tentang mengapa orang benar, mengapa orang pilihan, mengapa orang yang sudah diselamatkan dapat gagal. Karena pada dasarnya penjagaan Tuhan sempurna. Pada dasarnya Tuhan mengirimkan firman-Nya buat kita untuk menjaga kita. Tuhan juga mengirim Roh Kudus-Nya untuk mendidik kita, menuntun kita, dan memberi hikmat buat kita. Dia juga mengirim pasukan malaikatnya untuk menjaga dan mengawal kita. Sehingga Alkitab berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, selama 12 minggu berturut-turut, kita terus membahas tentang mengapa orang benar, mengapa orang pilihan bisa gagal. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan yang ke-9. Dan pembahasan yang ke-9 ini kita sedang membahas mengapa orang pilihan bisa gagal. Karena kita, karena kita memiliki banyak alasan. Kita udah tahu itu nggak betul, kita udah ngerti bahwa ini bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi selalu saya bilang, the devil is a professor of reasoning. Jadi setan itu adalah guru besar dari alasan, saudara-saudara. Jadi kalau kita buat sesuatu yang keliru, hanya ada dua pilihan. Tuhan bilang admit it, akui. Tetapi setan bilang, no, nggak perlu mengakui. Tuh kamu buat kesalahan itu karena ada alasannya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Setiap kita buat kesalahan, Roh Kudus bring conviction, beri kesadaran buat kita, beri conviction, beri dorongan buat kita untuk mengakui bahwa saya salah. Karena dengan mengakui saya salah berarti saya berubah. Dengan saya berubah berarti saya memiliki kemajuan dalam iman, kemajuan dalam rohani, kemajuan dalam hubungan saya dengan Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan, waktu saya buat salah, ya kan, iblis akan memberi false comfort, akan memberi kenyamanan palsu. Sambil berkata, it's okay, kamu buat kesalahan ini, toh ada alasannya. Nah, hari ini itu yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Samuel 13 ayat 4 sampai 14. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannya rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Lihat ya. Saul punya success story. Saul melakukan sesuatu yang dahsyat dalam tuntunan Tuhan. Sehingga dia memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Filistin menjadi benci. Iya kan? Bukan hanya kepada Saul tapi kepada seluruh orang Israel. Tapi dia tahu bahwa persoalannya, kekuatannya ada pada Saul. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Kemenangan kita, keberhasilan kita, hal-hal yang dahsyat yang kita buat Tuhan, tidak membuat iblis langsung mundur. Tetapi membuat iblis sesaat mundur, tetapi mempersiapkan serangan baru lagi kepada kita. Be careful. Saya ulangi sekali lagi. Orang benar yang melakukan hal-hal dahsyat buat Tuhan, orang benar yang berhasil dan diberkati, sesuai dengan tadi lagu yang kita naikkan bersama, aku percaya aku diberkati. Ku yakin aku diberkati. Ku yakin aku pasti berhasil. Ah itu kan? Iya kan? Jadi aku yakin aku diberkati. Aku yakin aku pasti berhasil. Aku yakin aku pasti beruntung. Nah waktu kita berhasil, waktu kita diberkati, waktu kita beruntung, waktu kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita memukul kalah iblis, tapi bukan berarti iblis mundur selama-lamanya. No, dia mundur sesaat. Saya sengaja bicara lambat-lambat, supaya saudara grab the idea. Hello?
Ketika kita melakukan hal-hal yang dahsyat buat Tuhan, ketika kita berhasil, ketika kita diberkati, ketika kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, kita memukul kalah iblis. Tapi dia bukan mundur untuk selama-lamanya. Dia mundur sesaat, mempersiapkan serangan yang mungkin kalau bisa lebih berat buat kita. Tapi it's okay. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju katakan yeah. Ayo kita lihat. Hari ini kita mau menerima perjamuan suci. So saya mau make sure. Saya ngerti betul what is the heart of God. Apa isi hati Tuhan. Tentang menyelamatkan, menguatkan, memberkati dan menuntun saudara untuk melakukan perkara-perkara dahsyat. Saul mengalahkan pendudukan orang Filistin. Dan Saul anointed by God. Dia dipilih Tuhan. Tetapi saya ulangi sekali lagi. Orang dipilih Tuhan tetap punya tanggung jawab. Untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan tertipu. Jangan sampai iblis membuat false comfort. Membuat kenyamanan palsu sehingga kita pikir it's okay. Saya kompromi dengan dosa. Saya hidupnya miring kiri, miring kanan. No. Let the conviction of the Spirit of God. Biarkan tuduhan. Atau kesadaran yang Roh Kudus nyatakan buat hidup kita, membuat kita sadar. Coba lihat selanjutnya. Saul memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkan rakyat itu mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Lihat. Kemenangan tidak membuat musuh langsung lari. Tidak membuat iblis langsung gemetar, bahkan mempersiapkan serangan yang lebih dahsyat. Saya hanya mau ingatkan buat saudara. Christian life is a constant spiritual battle. Kehidupan Kristen adalah peperangan rohani yang terus menerus. Karena iblis masih mau terus ganggu. Tetapi Alkitab saya tekankan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang setuju katakan yeah. Itu sebabnya kita membutuhkan tubuh dan darah Kristus. Sebuah kepastian bahwa saya sudah disucikan dan saya dijaga oleh anugerahnya. Lihat selanjutnya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda. Artinya apa? Serangan yang lebih besar lagi. Dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut tidak terhitung. Mereka bergerak maju. Dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen ayatnya ke-6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit. Sebab rakyat memang terdesak. Maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Wah. Kadangkala kita menghadapi serangan yang begitu besar. Sampai kita merasa terjepit. Sampai kita bertanya, where are you God? Never asking God, where are you? Because He is just inside of you. Jangan pernah bertanya, Tuhan kau di mana? Karena Dia ada di dalam kita. Kalau Tuhan gak beserta kita, habis kita. Folks. Kau pikir menghadapi pandemi ini gampang kah? Mau namanya pendeta, mau namanya pengusaha, mau namanya orang miskin, mau namanya karyawan, mau namanya pejabat, siapapun dia. Pandemi menyusahkan, presiden sekalipun susah. Presiden perintahkan vaksin orang ribut, presiden tidak perintahkan vaksin orang ribut. Saya baru saja divaksin, 4 Maret. Saya bersama istri dan anak saya, Gravens. Lalu kemudian bersama dengan Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia. Bersama Sekum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Bersama beberapa hamba-hamba Tuhan juga yang luar biasa. Tetapi masih saja ada. Bahkan saya tulus-tulus posting di saya punya medsos. Tiba-tiba ada yang bilang, selamat Anda sudah menerima tanda Lucifer 666. Bodoh saudara-saudara. Lalu saya dikirimin link. Ada seorang ibu yang tidak jelas. Saya juga kaget, dia ibu kah, anak muda kah? Tiba-tiba bilang begini, saya dapat mimpi.
Tuhan Yesus ngomong, jangan terima vaksin. Lalu saya tanya, kenapa tidak boleh terima vaksin ya Tuhan? Tiba-tiba dia jawab, karena vaksin sudah disuntik dengan gen antikristus. Saya mau bilang sesat, itu dari setan. Saya bertanggung jawab, saya berdiri di mimbar yang suci ini. Saya tidak mungkin mempermainkan nama Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya bertobat, lahir baru dari tahun 1984. Pertama kali saya mengabarkan Injil, saya bertobat waktu saya usia 10 tahun. Waktu itu saya di tahun 76, 77 saudara-saudara. Dan saya melayani Tuhan pertama kali 21 Juli 1984. Hanya karena vaksin saya mau gadaikan iman saya, nama Yesus saya nggak mungkin. Tapi saya sebagai gembala, saya harus bertanggung jawab untuk domba-domba yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Yang berkata, saya mau tetap tidak divaksin karena itu antikris, silahkan. Setiap orang punya hak. Saya tidak akan memaksa. Tetapi yang saya tentang adalah hoax. Itu jahat. Yang saya tentang adalah orang-orang yang menyebar hoax. Dan bilang di dalam vaksin ada microchip. Tidak, saya sudah coba. Saya sudah coba. Saya sudah lihat jarumnya. Nggak mungkin bisa ada microchips di situ. Dan belum pernah ada sejarah microchip bisa mengalir lewat air, saudara-saudara. Saudara tetap tidak mau divaksin, itu hak saudara. Tetapi tanggung jawab saya sebagai pendeta adalah memberitahu kebenaran. Kalau ada orang yang menyebut nama Tuhan dan berkata Tuhan Yesus ngomong sama saya mau bilang itu setan. Karena Alkitab sudah bilang, di akhir zaman akan banyak Mesias palsu yang bilang Tuhan Yesus di sini, Tuhan Yesus di sana. Tapi kamu harus waspada. Mereka bukan domba tapi serigala yang buas. Silahkan, kalau saudara tidak mau divaksin, ada yang tidak mau divaksin karena takut jarum suntik. Gak apa-apa, ya kan? Ada yang tidak mau divaksin karena alasan-alasan apapun, silahkan. Tetapi kalau karena itu sudah menebar hoax, saya mau bilang hatimu busuk, engkau jahat, saya bertanggung jawab. Apalagi kalau ada orang bilang mimpi bahwa vaksin itu sudah disuntik oleh gen antikristus, tidak betul. Saya sudah divaksin, saya tetap cinta Yesus, saya tetap melayani Yesus, saya tetap menyembah Tuhan, saya rasakan hadiratnya. Jangan mau dibodoh-bodohi saudara-saudara. Kenapa? Karena ada kelompok lain yang bukan orang Kristen, yang juga kelompok fanatik-fanatik bodoh. Dengan alasan kitab sucinya. Jadi bukan hanya orang Kristen. Jadi ini adalah sebuah kelompok yang memang selalu mau menciptakan kegaduhan dengan melempar ketakutan. Awalnya dengan vaksin, selesai vaksin, lalu kemudian dengan anti vaksin. Mulainya dengan COVID-19, kemudian dengan vaksin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kelompok-kelompok ini yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan memang selalu mau menaburkan ketakutan, kekhawatiran, dan kegaduhan. Karena itu memang cara kerja setan. Makanya saya bilang, di saat-saat pandemi seperti ini, mau namanya jenderal kah, mau namanya pejabat kah, mau namanya presiden kah, mau namanya pendeta kah, mau namanya dokter kah, mau namanya insinyur, pengacara, polisi, siapapun dia termasuk pendeta. Juga ada menghadapi badai yang keras ini. Dan kalau kita bisa bertahan karena Tuhan Yesus yang setuju sama saya, katakan amin. Amin. Tolong berhenti, siapapun saudara. Tolong dalam nama Yesus. Kalau engkau orang Kristen, bertobat. Berhenti menebarkan hoax. Karena Alkitab berkata, berita-berita bohong jangan kau sebarkan. Alkitab berkata, kita harus membawa damai. Buat saya penebar hoax ada dua. Yang pertama dia bodoh. Yang kedua dia jahat. Ada orang-orang yang betul hatinya gak jahat. Dia pikir yang dia kabarkan itu kebenaran. Tapi dia hanya kurang belajar. Dia dapat dari guru-guru palsu. Dia dapat dari guru-guru jahat. Yang kemudian dia tebarkan lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Penebar hoax yang pertama adalah orang-orang tulus tapi bodoh. Yang kedua, orang-orang pintar tapi berhati jahat.
yang memang dipakai setan untuk menebarkan kekacauan dan kegaduhan. Dan dalam nama Yesus, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala, saya harus memberitahukan kebenaran. Saya bisa saja khotbah hal-hal yang menyenangkan, dan untuk itu nggak ada haters. Sorry, I'm not an artist. Saya bukan artis. Saya bukan public figure. Saya hanya seorang hamba Tuhan yang harus taat pada firman. Karena firman inilah saya memberitakan Injil. Dan saya sayang pada domba yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya tidak mau mereka tersesat. Saya tidak mau mereka bodoh. Jangan nanti kau mati karena COVID. Karena kau tidak siap divaksin. Karena kau punya data-data. Kau punya bukti-bukti. Kau punya apapun ajaran-ajaran yang gak beres itu. Tentang anti vaksin. Lalu saudara bilang ini saya mati karena kebenaran. Bukan karena kebenaran. Mati konyol saudara itu namanya. Karena kebodohanmu sendiri. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Jangan pernah bertanya where are you God. God is always inside of us. Karena ada Tuhan kita kuat. Karena ada Tuhan kita mampu. Karena ada Tuhan kita tidak tertipu dengan ajaran-ajaran yang bodoh ini. Sehingga kita bisa mengerti jalan Tuhan. Makanya Alkitab bilang kalau kamu kekurangan hikmat, jangan baca broadcast. Tapi minta pada Tuhan. Masa ada orang bisa bilang saya mimpi. Tuhan bilang di dalam vaksin disuntikan gen antikris. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu penyesat. Itu bodoh saudara-saudara. Dan itu jahat saudara-saudara. Dan itu memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Sorry. Karena cinta. Saya ngomong apa adanya. Yesus satu kali masuk bait Allah. Dia ambil cemeti. Dia bongkar pedagang-pedagang burung merpati dan penukar-penukar uang. Dan dia berkata, cinta akan rumah Tuhan menghangatkan amarahku. Dan hari ini, saya umumkan, Bapak, Ibu, jemaat sekalian, saya marah. Kenapa saya marah? Karena penyesat-penyesat masuk di kalangan orang-orang Kristen. Di kalangan jemaat-jemaat Tuhan mengatasnamakan nama Tuhan. Lalu menebarkan berita-berita sesat dan bohong. Kalau saya divaksin, tiba-tiba saya tidak tertarik untuk menyembah Tuhan. Maka saya bilang jangan-jangan ada roh lain. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya tahu persis, saya selidiki betul. Tidak ada barcode di dalam vaksin yang ada di botolnya. Tidak ada microchips. Tidak ada tanda 666. Tidak ada hubungannya dengan kuasa-kuasa kegelapan ini. Iya kan? Jadi karena itu stop. Berita-berita hoax ini. Engkau jahat. Dan buat saya, engkau sedang dipakai setan. Mungkin kau tidak mengerti. Tapi belajar lebih dalam. Tanya sama dokter-dokter yang bertanggung jawab. Tanya sama hamba-hamba Tuhan yang memang berintegritas. Bukan mereka yang baru setahun 2 tahun ini tiba-tiba ngomong akhir zaman. Setahun 2 tahun ngomong akhir zaman lalu pelayanannya juga gak jelas. Tetapi ini saatnya. Tubuh Kristus menyadari. Ada serigala-serigala yang sedang dilepas. Dan ini bukan hanya di antara orang Kristen. Jangan saudara pikir, wah saudara dapat pewahyuan dari Tuhan. Karena yang sebelah juga banyak yang kayak begitu. Banyak juga kadrun saudara-saudara. Jangan saudara pikir ini pernyataan dari Tuhan. Kalau ini pernyataan dari Tuhan, yang sebelah gak mungkin, yang kadrun gak mungkin saudara-saudara. Kok buktinya sama? Berarti Tuhannya sama dong. Penyesatnya sama, pengacaunya sama. Dan yang mengakibatkan kegaduhan ini juga sama. Dan itu saya berani katakan, iblis. Jelas? Masa pewahyuan dari Tuhan sama dengan kadrun-kadrun yang juga gak jelas saudara-saudara. Hello? Mari kita berpikir secara sehat. Saudara boleh marah sama saya. Tapi saya ngomong karena cinta. Saya bersalah di hadapan Tuhan. Kalau saya tidak ngomong kebenaran. Hanya demi supaya saya disukai orang. Saudara mau unfollow saya, saudara gak mau ikuti ibadah ini lagi, silahkan. Tetapi yang pasti, saya takut akan Tuhan. Kalau saya hanya mencari kesenangan manusia. Karena saya ingat Paulus katakan, kalau aku hanya mencari kesukaan manusia, aku bukan lagi hamba Kristus. Jadi saya ulangi sekali lagi. Never asking God, where are you? Jangan pernah mempertanyakan Tuhan di mana engkau berada. Karena Tuhan ada di dalam kita, itu yang membuat kita kuat. Coba lihat selanjutnya.
Ketika dia lihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak. Maka rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Lihat saudaraku, ada masanya. Serangan musuh, serangan setan, serangan kondisi keadaan membuat kita terjepit dan terdesak. Sampai kita rasanya mau lari. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Pemimpin harus tetap tegar. Lihat selanjutnya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu, sekarang Saul punya 2 masalah. Masalah pertama, masalah datang dari luar. Yaitu serangan Filistin. Tapi sekarang masalah kedua, masalah dari dalam. Baik dalam dirinya maupun orang-orang Israel yang mulai berserak-serak meninggalkan dia dan berkata, terus sampai kapan lagi kami harus menunggu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Iman, sabar, menguasai diri, tetap tenang, itu kunci kemenangan kita. Ayo sama-sama bilang iman. Ayo sama-sama bilang sama saya iman, sabar, menguasai diri, dan tetap tenang. Oke? Ayo sekali lagi sama-sama bilang sama saya iman, sabar, menguasai diri, dan tetap tenang. Itu kuncinya. Ketika engkau menghadapi serangan dari dalam, dari luar, jangan panik. Jangan marah-marah. Jangan nyalain orang. Masuk kamar, ingat saya harus beriman. Saya harus tetap sabar. Saya tetap harus menguasai diri dan jadi tenang. Maka di situ engkau akan melihat pembelaan Tuhan sempurna. Apa yang terjadi? Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, wow, folks, this is the problem. Saul berkata, bawalah kepadaku, dia gak sabar. Dia gak tenang, dia gak menguasai diri, dia mulai melakukan sesuatu yang keliru. That is the job. That is the job. Itu adalah tugas dari Samuel. As a prophet of God. That is his job. Itu kerjaannya, itu tugasnya. Samuel yang harus melakukannya. Tapi apa yang terjadi di sini? Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Oh God. Musa buat dosa yang sama karena tidak sabar. Musa turun bawa 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan, tapi dia pecahkan. Kenapa dia gak sabar melihat orang? Kadangkala dosa bukan hanya bersifat perzinahan, judi, minum mabuk. Even though it's a serious sin. Tapi kadangkala tidak menguasai diri juga adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Suami belajar kuasai diri. Iblis mau kita emosi, sehingga karena emosi banyak rumah tangga hancur. Banyak pelayanan rusak. Banyak hubungan anak dan orang tua kacau. Musa yang harusnya cuma tunjuk batu, dia pukul sampai Tuhan bilang, enough is enough Moses. Cukup. Kamu boleh lihat tanah perjanjian tapi kamu gak akan pernah masuk. Folks, kita lihat apa yang terjadi. Dia gak sabar. Karena tekanan akhirnya dia mulai panik. Dan kemudian dia mulai bakar korban. Sesuatu yang gak boleh dia buat, itu tugas dari Samuel. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Artinya apa? Kalau saja kita sabar sedikit lagi, hello.
Take this. Ingat ini. Kalau tekanan sudah memuncak, sabar sedikit. Karena sebentar lagi mujizat terjadi. Alkitab membahasakannya seperti wanita yang sakit bersalin. Jadi wanita yang sakit bersalin, kalau mulesnya masih sedikit, itu artinya kelahirannya masih lama. Tapi kalau mulesnya udah datangnya semenit-semenit gitu, dan betul-betul udah sakit sekali, artinya sebentar lagi sang bayi yang dinantikan akan lahir, yang sudah katakan yeah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sabar sedikit. Karena persis dia selesai mempersembahkan korban. Ayat 10 bilang baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran. Maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Dia act like normal. Mestinya kan dia langsung cepat cium kaki Samuel dan bilang, I have sinned before God. Aduh, my mistake, saya buat kesalahan saya. Ini yang saya bilang. False comfort. Iblis ahli dalam menciptakan false comfort. Iblis ahli dalam menciptakan kenyamanan yang palsu. Sehingga kita udah buat salah, kita masih nyaman. Ada banyak orang udah berzina, dengar firman Tuhan gak bertobat. Ada banyak orang jadi istri piaraan terus anggap normal. Ada banyak orang akhirnya sudah menggugurkan kandungan dan pikir ya jalannya udah harusnya begini kali pendeta. Ada orang yang pacaran sama suami orang, lakukan hubungan seks sebelum nikah dan merasa nyaman. Hari ini waktu kau menerima perjamuan kudus, ini saatnya untuk kau berkata, Tuhan ampuni aku. Aku bertobat dan mau berubah 100%. Yang saja katakan yes. Amin. Tetapi kata Samuel, oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya suka. Hamba Tuhan gak usah belagak-belagak. Hamba Tuhan apa adanya aja. Salah katakan salah. Benar katakan benar. Hamba Tuhan bukan penjilat. Saudara gak akan dengar khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan telinga saudara dari mimbar ini. Salah akan saya katakan salah. Tapi benar akan saya katakan benar. Karena sebagai hamba Allah saya hanya takut pada Tuhan. Saya bukan dipanggil untuk mencari kesukaan manusia. Tapi saya dipanggil untuk memberitakan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Kalau itu memberkati saudara, terimalah. Kalau itu membuat saudara tersinggung, bertobatlah. Karena seorang hamba Tuhan bukan untuk menyenangkan daging saudara. Coba lihat di sini. Tetapi kata Samuel, hei apa kabar, shalom, no? Samuel langsung tembak saudara-saudara. Apa yang telah kau perbuat? Lihat saudara-saudara. Karena aku melihat, ini yang saya bilang. Iblis menciptakan false comfort. Cepet banget, wah ini yang saya bilang kan. Iblis itu guru besar alasan. Sehingga kita salah, kita gak mau bertobat. Kita salah, kita gak mau mengakui. Kita salah, kita gak mau membereskan. Cari pembenaran-pembenaran. Cari alasan-alasan. Ini katakan apa? Jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan nembak dulu saudara-saudara. Nyalain orang dulu. Wah itu kan. Saya perhatikan kan juga begitu. Kelompok anti vaksin kan langsung menghakimi, wah semua yang terima vaksin itu dapat tanda dari Lucifer. Saudara, sejarah gereja membuktikan. Kelompok-kelompok ini selalu ada. Karena Alkitab sudah bilang, yang dari daging akan menganiaya yang dari roh. Penyesat itu paling senang nyesat-nyesatin orang, saudara. Supaya meyakinkan. Wah ini kan juga Saul buat hal yang sama kan. Supaya kelihatannya meyakinkan. Samuel yang disalahkan. Bayangkan. Orang yang imannya juga gak jelas. Pertobatannya juga belum jelas, saudara. Hari-hari ini menyesat-nyesatkan pendeta-pendeta.
Hanya karena pendeta-pendeta memberitahukan ajaran yang betul, ayo terima vaksin karena sayang sama jemaatnya. Jadi vaksin menyelesaikan persoalan? Enggak. Vaksin tidak menyelesaikan persoalan, ya kan? Cicilan saudara nggak ada urusannya sama vaksin. Kontrakan rumah saudara nggak ada urusannya sama vaksin. Ada banyak orang yang bilang, oh jadi vaksin menyelesaikan semua. Enggak, vaksin hanya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ngerti? Jadi karena ada vaksin kita bisa membeli dan menjual. Kalau nggak ada duitnya juga nggak bisa. Ada 3 yang nanti menjadi syarat. Makanya belajar dari Israel, saudara-saudara. Israel kebetulan hari ini sudah hampir 70%. Karena satu negara akan turun kurva penyebarannya kalau sudah 70%. Jadi 70% nanti akan tercipta namanya herd immunity. Kita jadi belajar-belajar nih gara-gara banyak penyesat. Jadi saya mau gak mau jadi belajar, saudara-saudara. Saya langsung belajar dari Israel, saudara-saudara. Ada teman saya namanya Jerias. Saya belajar dari dia, tapi juga ada teman-teman saya profesor doktor di Hadassah. Saya juga belajar, saya juga tanya-tanya. Mereka bukan orang Kristen. Mereka orang Yahudi. Saudara boleh bilang, wah tapi Yahudi tidak percaya Tuhan, segala macam lah terserahlah. Tapi yang pasti mereka ngerti betul what they are doing. Nah ketika saya belajar, saya bertanya, jawabannya sederhana. Ini bukan pengenapan tidak bisa membeli dan menjual. Yang pertama hanya untuk sementara. Itu dulu. Covid pasti akan berlalu. Dan waktu Covid berlalu ya selesai semuanya. Ada 3. Yang bisa kemana-mana tetap nanti. Yang pertama mereka yang sudah pernah kena Covid. Jelas? Jadi kalau antikris kalau tidak menerima tanda itu tidak bisa gitu. Jadi itu penipuan saudara-saudara. Itu mencomot ayat seenak maunya aja saudara-saudara. Tetapi nanti yang bisa terbang seperti di Israel, ya kan? Yang bisa ke mall, yang bisa ke bioskop, yang bisa ke gym, yang bisa ke tempat kolam renang, yang bisa ke tempat hiburan-hiburan. Yang pertama mereka yang sudah pernah kena Covid. Yang kedua, mereka yang sudah divaksin 2 kali. Dan yang ketiga, mereka yang di PCR test dibuktikan dia negatif. Jadi enggak, itu bukan syaratnya, itu hanya memudahkan saja saudara-saudara. Simple aja. Jadi kalau kita tidak kena Covid atau kita tidak menerima vaksin kita nggak bisa belanja. Bisa, sangat bisa. Online, ya kan? Lalu tempat-tempat yang terbuka, saudara-saudara yang bebas gitu. Karena nanti ada, kalau di Israel ada wilayah hijau, ada wilayah kuning, dan ada wilayah merah gitu. Simple aja di tempat hijau bisa belanja, bisa makan, bisa buat segala-galanya. Jadi come on lah saudara-saudara. Itu pandangan saudara terlalu kampungan banget dan sama sekali tidak terbukti. Nggak usah dipertahankan lagi, nanti kelihatan bodohnya saudara-saudara. Makin kesini makin terlihat bodohnya. Dan sebentar lagi Covid ini pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah vaksin menyelesaikan segala-galanya? Tidak. Vaksin hanya menolong kita supaya hidup kita lebih mudah. Jadi jangan persoalkan, saya juga bingung dari mana gitu tiba-tiba munculnya antikris. Hanya dari mimpinya si ini, hanya dari pernyataan si ini, ya kan. Sementara kelompok kadrun juga ada alasannya, kelompok ini ada alasannya. Dan semuanya sama, hanya untuk mengacaukan, menebarkan ketakutan, menebarkan kebencian, saling fitnah satu sama lainnya, menciptakan kegaduhan dan semuanya itu buah-buah dari setan. Jelas ya? Saya harap sudah ngerti. Ayo kita lihat selanjutnya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul. Nah lihat ya. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan kau tidak datang tepat pada waktu yang telah ditentukan pada orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Lihat nggak? Yang salah siapa? Saul kan? Saulnya harusnya bertobat. Tapi orang salah paling senang mencari kesalahan orang. Kalau saudara orang salah yang senang mencari kesalahan orang. Saudara yang punya pemahaman keliru. Lalu nyerang hamba-hamba Tuhan. Nyerang suami saudara. Nyerang istri saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sorry. Engkau sedang dipermainkan oleh setan. Supaya engkau tetap tinggal dalam kesalahanmu. Ada banyak suami-suami yang sudah selingkuh.
Ditegur istrinya malah ngamuk. Kamu dasar perempuan yang tidak percaya sama suami. Pak, bertobat. Kau yang selingkuh. Istri yang kau maki-maki. Nanti kalau udah terbukti. Ya tapi kan saya selingkuh gini karena istri saya gak pernah perhatian saya. Pak, bertobat. Darah Yesus. Buat saya. Hatimu jahat. Sorry. Kalau saya bicara keras. Hanya karena saya sayang sama saudara. Karena saya tahu cara kerja iblis. Dari firman Tuhan ini. Dia mau menciptakan rasa bersalah. Guilty feeling. Sampai akhirnya mestinya. Mungkin dalam pikiran Saul demikian. Samuel yang minta maaf. Waduh sorry kalau gitu saya yang salah. Sorry ya. Ketika orang yang sudah salah mampu merekayasakan kondisi sampai orang benar yang meminta maaf, saya mau beritahu, engkau sudah sungguh-sungguh parah. Engkau sudah sungguh-sungguh dikendalikan dan diikat oleh iblis dan kau harus bebaskan diri. Dan hari ini kau akan terima perjamuan suci. Pastikan kau dimerdekakan oleh kemuliaannya. Ayo kita lihat selanjutnya. Ayat 12. Maka pikirku. Lihat dia nunjukkan rohaninya dia. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kalau kita baca ayat ini sepintas. Kesannya wow. Saul artinya luar biasa. Samuel sudah salah, tapi aku memberanikan diri. Sebab bagaimana dengan rakyat? Aku hanya untuk membela rakyat. Dan aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Aku juga sebetulnya tahu ini salah, aku gak berani, tapi aku memberanikan diri. Wow. Iblis paling lihai. Sehingga kita menemukan istilah-istilah yang baik. Untuk cover up. Untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Jangan bangga. Kalau engkau berhasil menutupi kesalahan-kesalahanmu. Dengan kalimat-kalimat yang manis. Itu berarti hikmat dari setan. Sedang mengendalikan dirimu. Sadar. Dan berbaliklah. Coba kita lihat selanjutnya. Apa yang Alkitab ngomong tentang itu. Kata Samuel kepada Saul, aduh maaf, kalau begitu saya salah. Enggak, saya senang dengan Samuel. Seorang hamba Tuhan. Yang tegas, dia bilang perbuatanmu itu bodoh. That's it. That's it. Orang mau tersinggung, orang mau sakit hati. Hey, Saul is the king of Israel. Saul itu raja. Hamba Tuhannya bilang apa? Perbuatanmu bodoh. Selesai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di mimbar gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Saudara tidak akan dengar. Kalimat seorang pendeta yang coba menyenang-nyenangkan hati saudara. Tapi saudara akan dengar berita yang tegas, berita yang jelas, berita kebenaran. Betul kadang-kala khotbahnya bernuansa lucu. Betul kadang-kala khotbahnya bernuansa ringan. Tetapi ketegasan adalah ciri dari pelayanan anak Tuhan. Karena visi gereja kita jelas. Menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kalau Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, bukan kasar. Tapi itu kebenaran yang sedang disingkapkan. Halo, saya ulangi sekali lagi. Banyak orang bilang, oh itu kasar banget. Bukan kasar, itu kebenaran yang sedang dinyatakan. Dengan sebenar-benarnya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang, ini yang saya bilang.
Kenapa saya harus ngomong kebenaran buat saudara? Karena kalau saudara cover up your sin dengan liku-liku saudara, yang rugi saudara sendiri, yang hancur saudara sendiri. Mungkin orang di sekitar saudara nggak tahu, tetapi upah dosa ialah maut. Folks, I love you. Saya bukan pendeta yang bisa kompromi. Saya bukan pendeta yang mau menyenangkan hati orang. Tapi saya mau saudara hidup dalam kehendak Tuhan dan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Karena ayat ini bilang, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Artinya anak cucumu yang kemudian akan memerintah menjadi raja. Tetapi ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena kau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Fokus. Jangan sampai kau kehilangan berkat rancangan Tuhan, kedahsyatan Tuhan hanya karena kebodohanmu. Tertipu dengan false comfort yang setan sedang kerjakan. Makanya saya simpulkan begini. Pada dasarnya iblis adalah guru besar alasan. The devil is a professor of reasoning. Iblis itu guru besarnya. Alasan-alasan. Jadi setiap kali kita salah, Roh Kudus bring conviction. Berikan tuduhan buat kita supaya kita bertobat. Tetapi sebaliknya, iblis menawarkan false comfort. Supaya kita tetap nyaman dan kemudian menemukan alasan. Tapi sebaliknya ketika kita benar, Tuhan menguatkan kita. Sementara iblis taruh intimidasi terus dalam hidup kita. Jangan tertipu. Karena itu saya catat demikian. Iblis selalu menawarkan pada pikiran kita alasan-alasan yang logis dan masuk akal dengan targetnya satu. Agar kita merasa wajar berbohong. Toh ini untuk kebaikan. Toh semua orang juga buat hal yang sama. Toh ini bohong putih. Bawang putih ada, bohong putih nggak ada, saudara. Ngerti nggak maksud saya? Kita merasa wajar berbohong. Karena ini untuk menutupi sesuatu. Toh ujung-ujungnya untuk kebaikan. Stop. Yang harus kau buat bertobat. Bukan berbohong. Yang kedua. Iblis selalu menawarkan pada pikiran kita alasan-alasan yang logis dan masuk akal dengan target. Agar kita merasa wajar dengan dosa-dosa serta kesalahan kita. Ya kan kita masih di dunia pendeta, betul saya bertobat, betul saya pelayanan. Tapi kan banyak yang saya udah buat Tuhan, ya sekali-sekali ada kekurangan, ada kesalahan normalan. No. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Yesus gak bisa ampuni. Tapi tidak ada dosa yang terlalu kecil sampai kita bisa seenaknya melakukannya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya. Ini waktunya. Untuk kita membereskan dosa-dosa kita sekecil apapun. Supaya kita dijumpai Tuhan tak bercacat celah di hadapannya. Haleluya. Yang ketiga. Kenapa iblis kasih alasan? Agar kita merasa wajar jika kita menyalahkan orang lain. Ya tapi kan dia juga ada salahnya. Orang lain ada salahnya urusan dia sama Tuhannya. Tapi urusan kita yang salah kita harus berubah. Saul harusnya peluk kaki Samuel dan bilang, I have sinned before God and before you. Saya salah di hadapan Tuhan dan di hadapan Nabi Tuhan. Aku membakar korban. Seandainya dia mengakui kesalahannya buat saya, ceritanya pasti jadi lain. Tapi kenapa Samuel bilang perbuatanmu bodoh? Karena sudah salah. Masih menutupi dengan alasan-alasan lalu menyalahkan orang lain. Selanjutnya yang keempat. Iblis akan selalu menawarkan pada pikiran kita alasan-alasan yang logis dan masuk akal dengan target. Agar kita merasa wajar jika kita tidak taat pada firman Tuhan. Bahkan melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kita anggap wajar. Habis istri saya ngecewain saya. Habis situasinya lagi pandemi seperti ini. Habis gak ada yang dukung saya. Habis orang tua saya bercerai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya belajar dari seseorang. Orang itu adalah Ridwan Kamil.
Dia adalah gubernur Jawa Barat. Lalu waktu saya wawancara dengan beliau, beliau bilang begini, kan saya tanya, Kang Emil ini kan seorang arsitek, seorang insinyur. Kenapa tertarik dalam dunia politik? Kan seorang insinyur udah jelas, arsitek udah jelas kerjaannya. Kenapa tertarik politik? Lalu dia jawab sebuah kalimat gini, saya marah. Saya marah lihat ada yang tidak terwakili, ada yang tidak bisa makan, saya lihat kacau. Lalu saya marah. Dan kemarahan saya bawa dalam doa. Karena beliau adalah seorang muslim, jadi dia bilang saya sembahyang. Lalu kemudian saya ngobrol sama ibu saya. Lalu ibu saya mengarahkan. Kalau kamu marah, salurkan pada hal yang positif. Kamu yang harus berbuat sesuatu. Jadi saya bilang, oh berarti Kang Emil ini jadi gubernur karena marah. Iya. Jadi marah yang saya arahkan pada hal yang positif. Itu yang saya belajar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan marah menjadikan alasan. Ketidakadilan menjadi alasan. Tekanan menjadi alasan. Untuk kita merasa wajar untuk kita tinggalkan pelayanan. Wajar kita tinggalkan tanggung jawab. Wajar untuk kita kompromi dengan dosa. Wajar kalau kita punya alasan-alasan untuk akhirnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu kebodohan. Makanya Samuel datang kepada Saul dan berkata, perbuatanmu itu bodoh. Dan hari ini saya sayang sama jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani melalui online ini. Saya tidak mau sudah bodoh. Kalau engkau tahu salah, cepat bertobat. Cepat berubah. Cepat berbalik pada jalan Tuhan. Jangan cari kesalahan orang. Cepat bilang, Tuhan ampuni aku mau berubah. Jangan persoalkan mama dan papamu yang bercerai. Jangan persoalkan suamimu yang mungkin pelit dan kasar. Jangan persoalkan istrimu yang cerewet dan cemburuan mungkin. Jangan persoalkan mertuamu yang kelihatannya mau ikut campur semuanya. Tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan di saat keadaan yang mendesak sekalipun. Keadaannya boleh menyakitkan, keadaannya boleh mengecewakan. Tapi kita tetap melakukan bagian kita. Karena Alkitab jamin kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita pasti diberkati. Aku pasti diberkati. Aku pasti berhasil. Aku pasti beruntung. Yes, haleluya. Selanjutnya. Beberapa hal penting yang perlu kita pelajari tentang alasan. Yang pertama saya pelajari, alasan tidak dapat membenarkan kesalahan. Kalaupun saya punya alasan. Kalaupun Saul punya alasan kenapa dia melakukan, tapi itu tidak membenarkan kesalahannya. Seorang anak muda yang sedang pacaran. Lalu bilang begini. Kok kamu telat sih? Ya habis tadi. Begini. Kamu juga jadi perempuan kok gak mau ngertian banget sih. Akhirnya perempuannya minta maaf. Ya sorry deh. Saya mau bilang ya. Kalau saudara pacaran. Lalu pacarmu adalah profesor doktor alasan. Yang selalu cari-cari alasan. Wah udah deh. Ke laut aja saudara. Percuma dilanjutin. Karena kalau diteruskan yang ada adalah penderitaan. Pintu komunikasi tertutup, pintu diskusi tertutup. Yang ada cuma alasan-alasan dan kemudian menyalahkan orang lain. Wah, orang yang suka beralasan. Lalu suka menyalahkan orang lain. Orang kayak begitu jangan pacaran dulu. Tinggal di hutan pelihara monyet, saudara. Karena kalau dia pacaran lalu menikah, orang itu pasti menderita, saudara.
Jadi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan adik-adik muda. Jangan karena tertipu cinta, ya habis gimana ya pendeta ya, cinta sih, iya kan, makan tuh cinta, iya kan. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang pertama kita belajar, hal penting tentang alasan, alasan tidak membenarkan kesalahan. Meskipun saya punya alasan, tapi saya tetap harus mengakui kesalahan, iya sayang sorry tadi saya terlambat. Mohon dimengerti ya sayang karena tadi begini. Bukan berarti saya jadi benar. Tapi saya menjelaskan kenapa saya melakukan kesalahan tersebut. Jelas ya? Yang kedua. Berapa hal penting tentang alasan? Memiliki alasan tidak melepaskan diri dari tanggung jawab untuk hidup tetap benar dan berpadanan dengan Injil Kristus. Saya mungkin punya alasan. Mama papa saya bercerai. Saya mungkin punya alasan. Suami saya kasar. Saya mungkin punya alasan. Istri saya orang itu gak perhatian. Tetapi alasan itu tidak membenarkan saya untuk meninggalkan tanggung jawab saya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya senang satu lagu yang diciptakan oleh rekan saya, senior saya, hamba Tuhan yang saya sangat hormati. Yaitu pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut. Sebab kau besertaku, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Ya kan? Sekalipun. Jadi kondisinya tidak boleh mempengaruhi tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi, sekalipun goncang, Tuhan tetap kekuatan saya. Sekalipun situasinya tidak mengizinkan, aku tetap akan menjadi pelayan Kristus yang setia. Setuju katakan amin. Kenapa orang benar akhirnya bisa gagal? Karena dia punya 1001 alasan. Sehingga akhirnya dia lari dari tanggung jawabnya. Yang ketiga, saya pelajari hal penting tentang alasan. Memiliki alasan seringkali ditawarkan iblis agar kita cenderung mengambil jalan pintas. Karena kita merasa punya alasan, akhirnya kita bercerai. Ya habis gimana pendeta? Udah gak ada jalan. Masa ya rumah tangga saya harus menderita selamanya? Tidak sedikit orang yang berkata, saya sih percaya Tuhan. Tapi saya udah gak kuat lagi. Saya mau ketemu Yesus saja. Saya mau ketemu Yesus. Dan akhirnya dia berpikir untuk bunuh diri. Kalau you have like this kind of suicidal minds, saya mau bilang itu cara kerja setan. Iblis taruh alasan-alasan yang logis dan masuk akal bagimu untuk kau mengambil jalan pintas. Tolak dalam nama Yesus. Makanya saya bilang, alasan ini sangat berbahaya. Ini gak dipikirkan oleh banyak orang. Ada banyak orang sibuk hanya dengan akhir zaman, sibuk hanya dengan mujizat, sibuk hanya dengan urapan, sibuk hanya dengan karunia-karunia Allah. Even though that's great. Tapi salah satu cara kerja iblis untuk mengacaukan, yaitu dengan menempatkan kita false comfort, rasa nyaman palsu, lalu punya alasan kita mengambil jalan pintas, kita keluar dari gereja. Kita tinggalkan pelayanan, kita berkata, oh mungkin Tuhan gak pilih saya. Kita merasa, sudahlah kita bercerai saja, masa bodoh orang mau ngomong apa, kayak bukan omongan orang yang saya pentingkan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah bilang Allah benci perceraian. Selanjutnya, hal penting tentang alasan. Dalam banyak hal, iblis juga membuat kita menemukan alasan untuk membenci, mendendam, serta bertindak jahat pada seseorang. Kalau dia baik sama saya juga baik kok pendeta. Cuma dia memang kelewatan. Apapun alasannya. Membenci. Mendendam. Melakukan tindakan jahat pada seseorang. Itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Hati-hati. Apapun alasannya. Engkau mengerti, wah ini setan. Setan mau membuat saya false comfort.
Saya nyaman meskipun saya benci dia, meskipun saya dendam sama dia, meskipun saya simpan kepahitan sama dia. Normal, dia bapak yang pernah mau coba perkosa saya, pendeta. Dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan buat saya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Hidup Kristen gak ada pilihan. Kecuali mengampuni, memberkati, dan melupakan. Kadangkala saya harus ngomong ini dengan air mata yang mengalir. Kadangkala saya ketemu orang-orang yang memang diperlakukan secara tidak manusiawi. Kadangkala saya ngerti ada orang-orang yang memang diperlakukannya secara sangat menyakitkan. Tapi saya nggak bisa bilang orang kayak gitu kamu lawan. Tidak. Saya cuma bisa bilang, for us, there is no other choice. Dalam hidup ini saya sudah biasa mengalami pengkhianatan. Dalam hidup ini, saya sudah biasa menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tapi saya cuma ingat perintah Tuhan buat saya. Tidak ada pilihan lain. Kecuali mengampuni, mengasihi, mendoakan, dan melupakan semua kesalahannya. Makanya saran saya selalu, kalau kau berbuat baik sama seseorang, jangan pernah kau ingat. Kalau kau berbuat baik sama seseorang, jangan pernah kau ingat. Karena itu hanya akan menimbulkan sakit hatimu. Kalau kau berbuat baik, sadarlah. Tuhan memakai engkau untuk menjadi berkat. Dan urusanmu bukan sama orang itu. Urusanmu sama Tuhan yang memakai engkau. Dan dia akan memberkati engkau berlipat kali ganda yang setuju katakan amin. Selanjutnya. Orang pilihan Tuhan harus menang atas alasan yang ditawarkan iblis. Saya ulangi sekali lagi. Orang pilihan Tuhan harus menang atas alasan yang ditawarkan iblis. Jadi kalau iblis mulai menawarkan alasan, engkau harus tolak, engkau harus menang. Dengan bagaimana menangnya? Nah ini dia. Kita harus punya pola pikir yang berbeda. Sama-sama bilang saya bukan berasal dari dunia ini. Hello? Kan saya udah bilang ibadah ini interaktif saudara-saudara ya kan. Sama-sama bilang sama saya bukan berasal dari dunia ini. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya bukan berasal dari dunia ini. Amin. Fokus. Karena hari ini khotbah saya agak sedikit keras. Saudara gak marah sama saya kan? I love you. I love you. I love you. Saya harap jangan karena Paulus bilang begini, jangan hanya karena aku berbicara keras lalu engkau menjadi musuhku. Tapi sekali lagi saya bilang, karena saya mengerti saudara adalah orang-orang yang bukan baru bertobat. Saudara membutuhkan makanan yang keras untuk mendidik saudara, mengarahkan saudara untuk berjalan dalam kebenaran ilahi. Saya pelajari pola pikir apa yang harus kita miliki untuk kita berani mengatasi segala tawaran iblis. Yang pertama, pola pikir yang harus kita bangun meskipun ada alasan. Tapi kalau saya salah, saya tetap harus bertobat dan berbalik dari jalan saya yang jahat. Pola pikir seperti itu yang harus kita miliki. Walaupun ada alasannya. Tapi Alkitab berkata kita ini buatan Allah. Sadar Mesa Abednego punya alasan untuk menyangkal Tuhan. Dia bisa aja bilang, ya tapi kan saya menyangkal untuk sementara lah supaya bebas dari dapur api. Daniel punya alasan untuk tidak berdoa di loteng atas menghadap Yerusalem. Tapi dia tetap berdoa menghadap loteng atas Yerusalem seperti yang biasa dia lakukan. Dia tidak mau menjadikan alasan untuk kesempatan dia meninggalkan tanggung jawab kebenaran ilahi dalam kehidupannya. Makanya kesimpulan saya, pola pikir yang harus kita miliki yang pertama, meskipun saya memiliki alasan, tapi kalau terbukti saya salah, kalau kenyataannya saya salah, saya tetap harus bertobat dan berbalik dari jalan saya yang jahat. Amin. Yang kedua, pola pikir apa yang membuat kita menang atas tawaran iblis dengan false comfort, dengan berbagai reasoningnya ini. Yang kedua, meskipun ada alasan untuk kompromi dengan hal-hal dunia, namun sebagai warga sorga, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini.
Ya, tapi kan saya masih hidup di dunia, betul. Tapi kan ada Roh Kudus. Saya suka dengar orang bilang begini, ya tapi kan saya kan manusia biasa pendeta. No, engkau bukan manusia biasa. Maksudnya, loh, kan Alkitab bilang roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Markus 11 ayat 23-24 bilang apa? Apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Itu manusia biasa? No. Engkau manusia yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Engkau manusia yang sudah diselamatkan. Engkau manusia ciptaan Allah kata Alkitab. Engkau buatan sorga kata Alkitab. Jadi jangan ikuti lagi cara dunia. Mari kita berubah kata Alkitab dengan pembaruan budi kita. Jadi meskipun ada alasan untuk kita kompromi dengan hal duniawi. Namun sebagai warga sorga kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Karena Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi. Dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Alkitab bilang kamu adalah terang dunia. Sama-sama bilang saya harus berbeda. Amin. Yang ketiga. Orang pilihan Tuhan harus menang atas alasan yang ditawarkan iblis. Dengan membangun pola pikir apa? Meskipun ada alasannya. Saya tetap harus mengasihi. Saya tetap harus kuat. Saya tetap harus rajin. Saya tetap harus taat dan saya pun harus tetap setia. Meskipun ada alasan untuk saya lemah. Meskipun ada alasannya untuk saya tidak setia. Meskipun ada alasan untuk saya membenci. Meskipun ada alasan untuk saya tidak rajin. Tetapi saya tetap melakukan bagian-bagian saya sebagai anak Kristus. Sebagai hambanya Kristus. Yang ditempatkan di muka bumi. With a divine purpose. Dengan tujuan ilahi. Amin. Selanjutnya. Yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ayo sama-sama bilang sama saya harus mengasihi. Ayo sama-sama bilang sama saya harus mengasihi. Sama-sama bilang sama saya harus tetap kuat. Sama-sama bilang sama saya harus selalu rajin. Sama-sama bilang saya harus taat. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi saya harus setia. Amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Orang pilihan Tuhan harus menang. Atas alasan yang ditawarkan iblis dengan membangun pola pikir. Sebagai orang pilihan Tuhan. Alasan saya menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa. Serta kemudian mentuntaskan amanat agung Kristus. Itu alasan kita. Kenapa kita berani berkorban? Kenapa kita berani pikul salib? Kenapa kita berani menderita untuk Kristus? Karena apapun yang kita kerjakan, alasan kita cuma 3. Apapun dasar yang kita buat dalam hidup kita. Yang pertama, karena saya mengasihi Kristus dan ingin menyenangkan hatinya. Dan yang kedua, karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Saya ingin jadi berkat, saya ingin jiwa-jiwa itu diselamatkan. Dan yang ketiga, karena saya hambanya Kristus diselamatkan oleh anugerah. Saya harus taat pada amanat agung Kristus. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Berarti hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang. Itu alasan terbesar kita. Apapun yang kita kerjakan. Apapun yang harus kita lewati. Alasan terbesar kita. Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saya harus jadi suami yang membahagiakan istri? Kenapa saya harus jadi istri yang tunduk pada suami? Kenapa saya harus jadi orang tua yang sibuk urusin anak-anak saya secara bertanggung jawab? Kenapa di kantor saya harus mengerjakan segala sesuatu yang terbaik? Kenapa saya tidak boleh berbohong? Kenapa saya tidak boleh curang? Kenapa saya tetap harus jujur apapun yang terjadi? Karena saya punya 3 alasan dalam hidup ini. Yang pertama, saya mau senantiasa meninggikan Kristus dan menyenangkan hatinya. Yang kedua, saya mengasihi jiwa-jiwa. Saya mau jadi berkat. Dan saya mau, yang ketiga, mentuntaskan amanat agung. Mengabarkan Injil. Memenangkan jiwa. Menyeret sebanyak mungkin orang dari neraka jahanam. Menuju pada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat.
dan setiap kita datang pada Tuhan.